Apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Kak Angel sama guru-guru sekolah minggu yang lain udah kangen banget sama adik-adik. Kalau gitu, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Sekarang kita sekolah minggu online dulu. Nanti ada waktunya kita ketemu lagi. Oke? Kalau gitu Kak Angel mau tanya sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, jawaban yes-nya 3 kali yang kencang. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mendengarkan firman nih buat minggu ini. Kalau gitu, sebelum kita dengerin firman, kita mau nyanyi dulu satu lagu sambil sikap berdoa. Yuk, kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sambil sikap berdoa ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa, ikuti perkataan Kak Angel. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bolehkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, kiranya hadirlah di hati kami masing-masing agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah dengarkan dan kabulkan doa kami ini. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman kita sesuai dengan Almanak HKBP hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. Ada di layar adik-adik semua. Kita baca yang keras sampai kedengeran ke gereja kita. Oke? Kita baca dulu perikopnya, baru habis itu ayatnya ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, adik-adik tadi firman kita dari Timotius. Nah, kalau adik-adik ingat, pada waktu itu Paulus sedang berada di penjara bersama dengan beberapa orang muridnya. Salah satunya itu adalah Timotius. Siapa? Timotius. Ya, pada waktu itu, setelah berapa lama Paulus dan Timotius lepas dari penjara, Paulus dan Timotius pergi ke Efesus. Ke kota apa? Efesus. Oke. Setelah mereka sampai di kota Efesus, Timotius diberikan tugas oleh Paulus untuk membuat orang-orang yang ada di Efesus itu percaya kepada Tuhan. Karena sebelumnya di Efesus itu orang-orangnya itu percayanya sama tahayul atau dongeng-dongeng. Nah, waktu itu siapa yang tahu contohnya tahayul itu apa? Contohnya, tahayul, kalau adik-adik tahu cerita nenek sihir, cerita horor-horor, terus horoskop atau ramalan-ramalan bintang, dan juga misalnya kucing-kucing hitam dulu ya. Nah, itu yang disebut dengan tahayul. Dan kita lihat nih slide-nya. Mana ya? Taram! Oke, itu ya tadi ada ramalan zodiak, ada kucing hitam, terus ada apa lagi? Ada nenek sihir ya dengan sapu terbangnya, dan juga ada kartu-kartu tarot. Nah, semua itu big no, tidak boleh dipercaya. Nah, waktu itu Timotius itu masih muda. Nah, dia udah dikasih tugas yang menurut Timotius itu berat karena harus membawa jemaat-jemaat yang ada di Efesus itu untuk apa? Untuk percaya kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu Paulus mengingatkan Timotius untuk apa? Harus latihlah dirimu beribadah. Nah, Timotius menyampaikan harus melatih diri untuk beribadah. Nah, melatih diri beribadah itu seperti apa sih? Yuk kita lihat slide-nya. Nah, ini dia. Latihlah dirimu beribadah, disiplin seperti seorang atlet. Nah, ya, badannya kekar ya. Jadi, kalau adik-adik ingat, seorang atlet itu dia disiplin beribadah, dia juga disiplin dalam hal makan, latihan, bahkan tidurnya itu semua diatur. Nah, dia untuk mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk nanti di pertandingan kejuaraan. Nah, Timotius juga diingatkan oleh Paulus, latihlah dirimu beribadah seperti itu. Nah, Efesus itu mau dibentuk supaya mereka juga latihan untuk beribadah. Nah, adik-adik, kita juga harus begitu. Latihan beribadah dimanapun tempatnya. Nah, mau lihat videonya? Yuk kita lihat videonya sama-sama. 1, 2, 3. Tadam! Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Ia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore, Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra siap
dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Udah lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh Mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata Mama dan Papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di pasar ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga. Teman tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Oh, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi.
Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Oke, seru kan filmnya? Tadi tentang apa filmnya? Kita tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh malas beribadah. Itu tadi yang penting ya, tidak boleh malas beribadah. Jadi inti firman kita pada hari ini, coba kita lihat di slide. Taram! Oke, yang pertama adalah kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita harus rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dan yang ketiga, kita harus rajin sekolah minggu. Jadi nanti pada saat kalau udah waktunya sekolah minggu, kalau dibangunin mama papa, jangan males. Dan kita harus selalu berlatih beribadah. Meskipun kita sedang di rumah, kita juga tetap harus beribadah. Tidak ada kata tidak untuk beribadah. Oke, saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini kita pakai gaya dari 1 Timotius 4 ayat 8. Ikutin ke Angel ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang atau untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang atau untuk hidup yang akan datang. Oke, firman kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Sambil berdoa kita mau nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa, ikuti perkataan Angel. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau rajin beribadah dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Buatlah agar kami boleh menjadi anak-anak yang suka berlatih untuk ibadah kami yang semakin baik. Tuhan, berkati juga agar negara kami boleh kembali seperti semula tanpa ada virus corona, sehingga kami semua boleh beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kiranya juga jagailah kami semua, sehingga kami semua boleh terhindar dari virus corona ataupun sakit penyakit yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah dengarkan dan kabulkan setiap doa dan permohonan kami ini. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye!